Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Saya ke Pak Ridan. Pak Ridan, kalau melihat bahwa banyak peserta ataupun masyarakat gitu yang merasa sangat keberatan dengan adanya kenaikan 100%, harusnya seperti apa sih Pak? Ya baik, ini kan semua kan persoalan defisit itu kan dari awal adanya BPJS juga kan sudah 1 tahun pertama aja kan teman-teman di BPJS sebagai penyelenggara sudah menyatakan defisit. Nah, kenapa defisit? Ya tentunya kami melihat ini adalah harus adanya kepedulian dari pemerintah, ya, dari APBN-nya, karena waktu itu kan pemerintah hanya untuk PBI-nya itu masih sangat terbatas, gitu ya, masih sangat terbatas. Nah, artinya di sini sekali lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu kami berharap defisit ini ada peran pemerintah gitu ya, mencarikan sumber-sumber dana itu. Ya kan tidak besar kan, tadi kalau diestimasi 3 tahun ke depan kurang lebih 50 triliunan kan, 133 triliun besar ya, itu ya cukup besar untuk 3 tahun ke depan. Tapi ini kan akumulasi itu akumulasi. Nah, ada 2 hal itu kalau menurut pandangan kami. Pertama, dikejar ya, tanda petik ya, bahwa pekerja-pekerja formal itu disegerakan untuk menjadi anggota. Kan itu ada penambahan anggaran, ada penambahan dana kan itu. Yang kedua, pemerintah meminta ya menarik kembali dari APBN-nya itu. Ya, saya rasa anggota DPR juga paham tentang ini. Karena kan semangat kita adalah bahwa BPJS Kesehatan ini kan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, tapi dalam situasi seperti ini malah pemerintah kan melalui Menkes mencabut PBI-nya itu kan, mengurangi maksudnya ya jumlah PBI. Nah, ini tentunya ini menambah kesemrawutan ya tentang BPJS Kesehatan ini. Nah, tentunya dari sisi kami sekali lagi penegasannya adalah tentang defisit ini adalah hanya satu sebetulnya, kemauan dari pemerintah. Ya, karena dana ada sih saya lihat. Ya, banyak kalau ada efisiensi di tempat-tempat lain. Kalau sedikit menyitir apa yang disampaikan oleh Pak Riza Ramli ya, tokoh ekonomi nasional itu ya, ya nggak, ya cari yang canggih-canggih dikit lah untuk mengatasi BPJS ini. Jangan selalu orientasinya kepada peserta, jangan selalu orientasinya kepada peserta yang sudah selama ini ikut. Terima kasih. Baik, Pak Angger, ini kalau melihat ini sebenarnya harusnya seperti apa sih solusinya supaya begitu nantinya masyarakat bisa menerima kenaikan BPJS atau mungkin dirasa tidak terlalu memberatkan begitu Pak? Ada langkah-langkah tertentu? Sekarang PR-nya dari pemerintah, DJSN sudah mengusulkan dengan spirit supaya ini berkelanjutan, kemudian fahamnya dari peserta untuk peserta, gotong royong. Memang di undang-undang juga dikatakan kalau terjadi defisit pemerintah yang akan menanggung. Itu bentuknya. Kemudian pemerintah itu sebenarnya mengsubsidi atau memberikan subsidi atas penyelenggaraan ini kan ada PBI itu kan dari APBN ada 96,6 juta. Dari APBN, dari APBD ada kira-kira 37 juta orang dibayar setiap tahun gratis. Nah, totalnya itu kira-kira sekitar 36,3 triliun pemerintah mengsubsidi ya yang iurannya dibayarkan tadi yang PBI itu setiap tahun. Yang kedua, pemerintah di tahun-tahun yang sebelumnya juga sudah nombokin defisit yang ada. Nah, ini tombokannya tambah lama tambah besar. Tentu pemerintah, saya rasa itu mazhabnya pemerintah, siapa pemerintah itu punya uang yang cukup untuk dapat nombokin satu defisit yang makin lama makin besar. Sedangkan semangatnya inilah semangat. Tapi juga ini sekarang PR bagi pemerintah, kalau di dalam ruang PBI yang mandiri itu kan naik dari 80 ke 160 ya, diusulkan oleh Kementerian Keuangan. Memang itu besar, 100%. Memang itu sangat besar. Kemudian yang kelas 2 dari 51 diusulkan menjadi 110, bahkan itu di atas 100%. Makanya jumlah orangnya dikurangi kan. Nah, kemudian yang kelas 3 kan 25,5 menjadi 42. Nah, memang ada satu senario sih yang tadi dikatakan Pak Ridan ya, ada peserta yang akan turun kelas. Tapi juga untuk peserta yang kemudian tidak mampu, ketos juga undang-undangnya juga mengatakan bagi warga negara yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar, itu disediakan satu fasilitas untuk mendaftar, kemudian
masuk ke dalam ruang PBI di mana iurannya dibayarin oleh pemerintah. Jadi memang kemudian makin besar. Dan memang sebenarnya program ini sebenarnya kan program di mana negara membuktikan hadir pada saat ada warga negara yang tidak berdaya. Dulu orang tidak mampu, orang miskin nggak boleh sakit. Ya Pak ya, Ridwan ya. Nah sekarang orang tidak mampu kalau sakit, dia punya akses ke rumah sakit. Gratis, iurannya dibayar gratis juga. Jadi iuran tidak dibayar dari pemerintah, kalau dia sakit, dia ke rumah sakit dan itu tidak ada biaya sama sekali. Jadi mestinya, dan untuk diketahui ya bahwa tahun 2018 karena data yang paling ada, itu BPJS telah memberikan layanan kesehatan sebanyak 234 juta transaksi layanan kesehatan. Di mana 99,7 juta orang itu didapat di rumah sakit, 147 itu dilayani di FKTP seperti klinik, puskesmas dan lain-lain. Jadi ini manfaatnya sudah begitu besar di masyarakat. Tetapi manfaat yang seperti ini sekarang PR-nya adalah biayanya tambah lama tambah tinggi. Nah ini beban siapa? Menurut undang-undang ini adalah dari peserta ke peserta. Memang ada kontribusi pemerintah. Jadi pemerintah sekarang memiliki PR di dalam melakukan penanganan defisit itu, apakah kombinasi antara iuran dengan penanganan defisit atau semuanya defisit sesuai dengan kemampuan pemerintah, itu PR-nya ada di pemerintah. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti solusinya kalau rakyat supaya bisa nerimanya harus seperti apa itu Pak? Nantinya kalau memang sudah melalui kajian yang jelas dan memang harus, dengan kata lain tidak boleh tidak, harus naik. Nah kita bicara masyarakat naik, terimanya gimana iya, Pak? Kalau naik 100% itu kan sebenarnya kan masyarakat PBBU ya, mandiri, yang ada 30 juta orang itu. Tetapi yang PBI sekitar 133 orang kan semua iuran dibayar pemerintah. Kemudian ada yang pegawai negeri, TNI, Polri, keluarga, pensiunan dan keluarganya juga sudah dibayarin oleh pemerintah sebagai pemberi kerja. Kemudian pekerja swasta, PBU seperti Pak Ridwan ini juga kemudian dibayarin sharing antara perusahaan sama karyawannya. Jadi memang permasalahan utamanya ada pada peserta mandiri. Nah peserta mandiri itu yang perlu dicari solusinya seperti itu. Karena peserta mandiri juga aneh-aneh yang tadi saya katakan. Dia sudah sifatnya agak sukarela, jadi seperti komunitas, klaim rasionya 300%, kemudian banyak orang yang sakit setelah disembuhkan, dia tidak bayar iuran. Jadi dari 32 juta orang peserta mandiri itu, hanya 54% yang aktif. Ya oke, jadi 46% itu tidak rajin membayar iuran sehingga menjadi peserta tidak aktif. Sehingga iurannya sudah turun karena peserta tidak aktif, sementara klaim kesakitannya tinggi. Itu yang menyebabkan klaim rasionya hampir 3 kali. Jadi ada masalah baru begitu ya Pak? Oh iya. Kami harus jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.